Baik, Bapak Ibu Saudara semua, Shalom. Berjumpa lagi dengan Sony di sini. Hari ini kita akan melakukan perenungan secara online kebenaran firman Tuhan yang akan saya beri tema Kristen yang pemenang. Sebelumnya, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Biarlah Tuhan menolong kami untuk belajar kebenaran firman-Mu. Bagaimana kami harus menjadi orang Kristen yang Engkau kehendaki. Bukan menjadi orang Kristen yang pada ujungnya nanti kami mendapati bahwa diri kami Engkau campakkan di dalam kegelapan kekal. Tolong kami Bapa untuk bisa tetap semangat di dalam melayani Tuhan, di dalam bekerja bagi Tuhan, di tengah banyak kesulitan bangsa-bangsa yang kami alami saat ini. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan melihat apa yang akan kita cek hari ini. Nah, hari ini kita akan membaca Wahyu pasal 17 ayat yang ke-14. Yang renungan hari ini saya kasih judul Kristen Pemenang. Mari kita membacanya. Wahyu pasal 17 ayat yang ke-14. Kebetulan di depan saya ada beberapa orang yang hadir dan cukup jaga jarak 1 meter dari saya. Mereka semua dan sedang mempersiapkan diri membaca. Mari kita membaca Wahyu pasal 17 ayat yang ke-14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Nah, Bapak Ibu Saudara semua, Wahyu pasal 17 ayat 14 membagi 2 golongan manusia di hadapan Tuhan. Pada puncak konflik nanti antara kegelapan dan terang hanya ada 2 golongan saja. Yang pertama adalah mereka yang berperang melawan anak domba Allah. Tetapi ujungnya mereka akan dikalahkan karena yang mereka lawan adalah Tuhan atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Nah, ini golongan yang akan berperang melawan anak domba. Dan yang kedua adalah mereka yang bersama-sama dengan dia juga. Nah, ketika anak domba mengalami kemenangan, kita yang bersama-sama dengan dia juga akan mengalami kemenangan. Di sini dikatakan mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Yaitu, jadi penunjukannya jelas. Siapa yang bersama-sama dengan dia, siapa yang bersama-sama dengan dia yang menang itu, ditunjukkan di sini yaitu mereka yang telah terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Nah, Yakobus pasal 4 ayat 4 mengatakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, saudariku semua, jelas sekali ada 2 golongan di hadapan Tuhan yang pada akhirnya nanti endingnya jelas, finalisasi dari kehidupan mereka jelas. Yang satu dikalahkan, yang satu menikmati kemenangan, yang satu karena melawan anak domba, yang satu bersama-sama dengan anak domba. Siapakah mereka yang dinyatakan bersama-sama dengan anak domba yang menang? Dikatakan di sana yaitu mereka yang terpanggil, mereka yang telah dipilih, dan yang setia. Nah, kita akan perdalam atau dalami satu persatu siapa yang terpanggil itu, siapa yang dipilih itu, dan siapa yang setia itu. Nah, kelompok para pemenang dikatakan di sana mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Jadi karena anak domba menang, maka yang bersama dengan dia pasti menang. Jadi tidak ada pengecualian. Yang bersama-sama dengan Tuhan pasti menang. Yang bersama-sama dengan anak domba pasti menang. Di siapa mereka? Dikatakan terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Nah, kata bersama-sama dengan dia, kalau Bapak Ibu Saudara melihat di YouTube saya yang minggu kemarin, beberapa minggu lalu, Anda menemukan bahwa
Kata-kata bersama dengan dia itu bicara mengenai kesamaan jalan. Mengikuti jalan yang sama, hidup di jalan yang sama, dengan cara yang sama bersama dengan guru mereka, yaitu Yesus Kristus itu yang disebut sebagai anak domba. Nah, kalau kita mengingat, ada pengajaran penting yaitu 3 undangan Yesus. Ikutlah aku, datanglah kepadaku dan belajar, serta tinggallah di dalam aku atau dalamku. Jadi Bapak Ibu Saudara, kata bersama-sama dengan dia itu menunjukkan bahwa kita ini hidup di jalan, di cara, dan di pola yang Tuhan mau. Saya juga teringat mengenai Mazmur pasal 1 ayat 1-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan di jalan orang yang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, dikatakan itu ada memang kelompok-kelompok orang yang hidup di jalannya Allah dan yang tidak di jalannya Allah. Jadi makna bersama-sama dengan dia adalah hidup di jalan, di cara, di pola, di kehendak Allah. Seperti itu. Nah, siapakah yang bersama-sama dengan dia? Yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Ingat, ini ada kata terpanggil. Ada kata telah dipilih. Ya, ada kata setia. Jadi ini bukan hanya sekedar bersama saja, tetapi ada syarat penting. Ada syarat-syarat penting di sini. Nah, jadi puji Tuhan ini saya ditemani oleh Pak Budi di dalam rekaman ini, dan Grace akan membantu saya bersemangat menjelaskannya. Nah, kata yang terpanggil atau kritoi, ini memiliki definisi, atau kalau kita membaca dari berbagai sumber, merupakan kata sifat yang jamak. Ya, ini menunjukkan dalam penggunaannya dalam konteks perjanjian baru adalah panggilan Allah bagi seluruh umat manusia yang telah jatuh dalam dosa untuk menerima keselamatan. Nah, dan panggilan Allah ini oleh beberapa sarjana Alkitab disebut sebagai effectual calling. Jadi kalau dia memanggil itu pasti efektif. Dia memanggil itu tidak pernah gagal. Kenapa? Karena yang memanggil Allah. Nah, terjadi perdebatan sebenarnya di sini. Berarti Allah pilih kasih. Allah tidak sayang sama semua orang. Allah membeda-bedakan. Bukan. Panggilan ini bagi seluruhnya dipanggil. Tetapi di dalam segala kemahatauannya Allah, di dalam segala hikmatnya Allah, kita ini juga ngerti bahwa di dalam Roma pasal 3, 9-23 kita mengalami total depravity. Kita mengalami kejatuhan total. Semua hal yang kita kehendaki selalu berujung pada kejahatan. Maka panggilan Allah ini adalah panggilan dari kemahaannya dia. Dari hikmatnya dia. Dari haknya dia. Dan seharusnya siapa yang bisa masuk di dalam panggilan itu, mengikuti proses selanjutnya di dalam kehidupan dia sebagai orang percaya, ini harusnya penuh dengan syukur. Karena apa? Secara realitas, secara faktual, kita ini total depravity, kita mengalami kejatuhan total, mengalami kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi Allah berkenan untuk memanggil kita. Nah, di sini saya nyatakan di sini bahwa yang telah dipanggil itu adalah orang yang berdosa yang jatuh kehilangan kemuliaan Allah sesuai dengan Roma 3, 9-23 itu, sehingga tidak akan pernah mampu menjangkau Allah. Karena tidak pernah mampu menjangkau Allah, maka dia datang memanggil umat manusia untuk diselamatkan melalui Yesus Kristus. Nah, selanjutnya di sini ada sebuah pengajaran namanya tulip. Ya. Nah, tulip ini sebenarnya bicara mengenai sebuah doktrin keselamatan. Jadi manusia itu mengalami kerusakan total. Manusia itu dipilih tanpa syarat. Kenapa? Kasih Allah. Manusia itu mengalami penebusan terbatas. Kenapa? Ya, siapa yang percaya kepada Yesus ditebus, yang tidak, yang enggak. Ya. Lalu mengalami anugerah yang tidak dapat ditolak. Jadi pemberian anugerahnya itu Anda mau terima enggak, itu diberi. Siapa saja diberi. Tinggal Anda bagaimana. Mau enggak? Gitu kan, ya. Nah, lalu ada perseverance of the saints, jadi ketekunan orang-orang kudus. Jadi karena Anda ini sudah dipulihkan, maka Anda mengalami ketekunan. Nah, panggilan yang efektif ini kalau
poin selanjutnya, lebih dikenal sebagai rahmat yang tak tertahankan. Jadi kalau Tuhan memberi rahmat, Anda mau menahan dengan apapun nggak bisa. Masih ingat nggak Roma 8 ayat 28 ya kalau nggak salah, Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang dikasihi. Jadi kalau Dia memanggil kita, ya nggak akan pernah gagal. Jadi siapapun yang mendengarkan berita ini saat ini, siapapun, Anda adalah orang-orang yang sedang dipanggil Allah hari ini untuk masuk dalam rancangan keselamatan itu. Ya. Dan kata pemanggilan ini menunjukkan bahwa memang kita tidak mampu untuk menjangkau Allah dari individu kita. Jadi Allah yang terlebih dahulu mengulurkan tangannya, mengundang. Seperti perumpamaan yang Yesus sampaikan mengenai pesta perjamuan kawin waktu itu, dan di mana banyak orang yang diundang tidak mau, lalu sang raja memerintahkan semua yang ada dimanapun diundang. Jadi ini semua undangan dari pihak sang raja kepada kita. Jadi bukan karena kita dengar Alkitab, dengar orang memberi renungan, dengan orang melakukan kesaksian, dengan orang memberikan penginjilan, lalu ya saya percaya, enggak. Tapi di dalam berita-berita itu Allah sedang memanggil. Jadi karena panggilannya saja Anda bisa masuk di dalam jalur keselamatan itu. Nah, yang selanjutnya adalah yang telah dipilih, ya, electoi. Jadi ada election kalau dalam bahasa Inggrisnya, ya, pemilihan. Nah, ini ide dasarnya di sini saya menemukan hal yang unik Bapak Ibu Saudara. Adalah dipilih karena preferensi atau syarat dan prasyarat pribadi. Dalam hal ini adalah preferensi Allah dan kehendaknya. Kalau kita membaca Matius 22 ayat 14, sebab banyak yang telah dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Itulah mengapa jumlahnya terbatas dengan ditunjukkan melalui pemilihan kata sedikit. Orang pilihan itu sedikit, tidak banyak. Nah, dalam konteks ini pilihannya bukan yang jadi pendeta sedikit, yang punya karunia kenabian sedikit, yang punya karunia berlumba, bukan. Tetapi bicara mengenai kedekatan atau dikenannya kita. Karena apa? Kita ada di dalam Kristus. Maksudnya begitu. Jadi Anda yang sudah di dalam Kristus adalah umat yang dipilih. Bangsa yang dipilih. Milik kepunyaan Allah. Karena apa? Sesuai dan kehendak Allah. Dulu Anda jauh, sekarang didekatkan dalam Kristus. Dulu Anda menjadi musuh Allah, sekarang didamaikan dengan Kristus, melalui Kristus dengan Allah. Jadi hal ini luar biasa. Setelah dipanggil, maka Anda juga dipilih. Ya, jadi tidak ada istilah yang namanya karena saya kemampuan saya sendiri maka saya bisa mendatangi Allah. Enggak. Bahkan ada satu yang mengatakan orang tidak bisa datang kepada Kristus kalau nggak Bapa yang narik. Orang tidak bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Nah, ini penting, perlu kita ingat bahwa kondisi yang Bapak Ibu Saudara alami dalam Kristus saat ini, bahkan ketika Bapak Ibu Saudara mendengarkan khotbah ini adalah undangan dan pilihan Allah. Jangan keraskan hati kita. Terima undangan dan pilihan ini. Yang selanjutnya adalah mengenai yang setia. Nah, yang setia ini menggunakan kata pistoi. Saya membuka-buka beberapa literatur dan saya menemukan dalam ini katakan di sana adalah bahwa pistoi ini memiliki kata dasarnya pistos, yaitu yang berasal dari maknanya adalah diajak dengan lemah lembut untuk meyakini. Jadi tidak diseret. Allah itu lemah lembut gitu ya. Untuk meyakini dan hidup dengan benar atau setia. Nah, kesetiaannya di sini adalah pada iman kepada Yesus Kristus. Nah, secara harfiah ini bisa disebut sebagai iman yang penuh. Jadi Bapak Ibu Saudara, kata pistoi ini menunjukkan adalah iman yang dipegang sampai akhir. Ini dasarnya kalau kita melihat dalam Wahyu 2 ayat 10, di sana menunjukkan apa? Bahwa hendaklah engkau setia sampai mati. Jadi kalau bisa dikatakan setia itu bukan karena setahun, 2 tahun, 10 tahun. Ya, bukan karena kita hidup 20 tahun lalu
Setelah itu kita nggak setia, nggak masalah. Kan saya sudah setia 20 tahun. Tidak bisa. Yang namanya setia itu sampai mati. Nah, dikatakan juga kalau kita ingat di dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 33, ini ide dasarnya juga dapat kita tangkap dalam konsep pernikahan Kristen. Jadi kalau di sini ada Mas Budi, masih ingat waktu janji nikah kan? Ya kan? Hingga maut memisahkan kita dan tidak ada kecuali. Ya kan? Pokoknya apapun, bagaimanapun, meskipun, walaupun gitu ya. Jadi kalau pasangan kita sudah tidak langsung lagi, tidak langsing lagi, melainkan sudah langsung, jadi jadi tetap harus kita hidup bersama dengan mereka, dengan setia, dengan dia dengan setia. Dengan anak-anak juga kita harus bisa melindungi dengan setia. Jadi kesetiaan itu adalah diuji sampai kematian. Tidak ada yang namanya setia hanya setahun, 2 tahun, 10 tahun, 30 tahun. Nah, sampai habisnya nyawa kita. Itu yang setia. Nah, kalau kita lihat konklusinya saat ini. Bahwa kredo hidup bersama dengan Yesus Kristus itu bukanlah label agamawi dengan sebutan Kristen saja. Oh, saya Kristen, maka saya bersama Yesus. Tidak. Kalau kita lihat jemaat di Antioquia, di zamannya itu sebut mereka, oh mereka orang-orang Kristen. Bukan karena mereka pakai baju Kristen. Enggak, mereka terancam semua. Tetapi cara hidup mereka yang Kristen itu yang membuat mereka disebut sebagai orang pengikut Kristus. Dan Anda perlu ingat bahwa logo salib itu atau monograf salib itu muncul 330 tahun setelah gereja lahir. Zaman dahulu orang sangat takut menggunakan logo-logo yang tidak ada juga logo yang bisa mewakili kekristenan. Kecuali satu gambar yang bentuk ikan, itu hanya untuk kode pertemuan saja. Ikhtus itu. Jadi logo pun muncul itu pada generasi kedua setelah murid-murid yang pertama. Dan itu pun, generasi ketiga maaf, sekian puluh tahun atau sekian ratus tahun. Jadi kredo hidup bersama dengan Yesus bukanlah label agamawi dengan sebutan Kristen, melainkan sebuah gaya hidup yang berbeda dengan dunia ini, yaitu hidup dengan preferensi atau syarat-syarat dan kehendak Allah dalam keseharian kita. Jadi bukan Anda disebut Kristen karena pakai kalung salib sepanjang 2 meter, enggak. Tetapi Anda disebut Kristen karena kehidupan Anda yang menghidupi kehendak Allah, hidup di dalam kehendak Allah dan syarat-syarat Allah. Nah, yang kedua adalah sebagai orang Kristen kita wajib mengadopsi cara kehidupan yang diajarkan dalam Wahyu 17:14, yaitu apa? Bersama dengan Yesus Kristus dalam keseharian kita, karena hal tersebut menunjukkan apa? Bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang dipanggil, ya, dipilih. Di sana dikatakan telah dipilih seharusnya dan memiliki tekad setia sampai mati. Tidak ada orang Kristen itu berkhianat dalam keluarganya. Karena pernikahan adalah salah satu bukti bahwa mereka memiliki panggilan dan pemilihan itu. Ada pembaharuan karakter, pembaharuan budi dalam kehidupan dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, konklusinya apa? Kekristenan itu kalau kita bicara di dalam aplikasinya, ini katakan di sana bahwa secara, maaf saya geser sebentar. Ya, secara manusia akan sangat sulit jika kita hanya bergerak pada batasan mengetahui dan menimbang dengan pikiran dan hikmat kita saja. Kita perlu menjalaninya dengan pertolongan Allah melalui Roh Kudus-Nya. Ya. Dan dalam konsep spiritual timur dikenal dengan konsep laku urip, ya kan? Kalau saya bicara dengan teman-teman dari Kristen Jawa, saya bicara kekristenan kuwi laku urip, laku urup, laku urup. Nah, begitu. Kekristenan itu adalah jalan kehidupan, gaya kehidupan, di mana dia akan berjuang untuk menjadi terang bagi sesamanya melalui kehidupan yang berguna. Nah, seperti itu bagi sesamanya. Nah, itu kekristenan. Nah, kalau di dalam konsep Yahudi namanya lamat. Lamat itu begini. Mereka tidak akan belajar teoritik. Oh, mengasihi adalah A, B, C, D, E. Enggak. Lamat itu adalah memperbaharui budi manusia dengan mengenal dan belajar, dengan melakukan dan atau mempraktekannya.
Nah ini di sini saya tuliskan di sini Efesus 4 ayat 28. Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi. Jadi kalau Anda dulu hidup lamanya mencuri, ya jangan mencuri. Bekerja. Ya seperti itu. Jadi kekristenan itu adalah praktek hidup, tidak pernah hanya sekedar teori, tetapi menjadi hidup melalui praktek. Jadi saya kasih highlight merah di sini. Anda akan dikenal sebagai Kristen bukan karena atribut, melainkan karena gaya hidup. Kita akan disebut sebagai Kristen yang pemenang, yang bersama dengan Tuhan, karena kita bukan hanya sekedar pakai atribut, gambar salib, kalung salib, tetapi lebih kepada karena kita hidup bersama-sama dengan Dia, hidup dengan gaya hidup yang Tuhan mau. Nah, tidak mudah memang, tetapi ini bicara mengenai apakah Anda mau atau tidak. Seperti itu. Ya. Ini saya bacakan sekali lagi Efesus 4 ayat 28. Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Nah, ini ada perubahan. Jadi kalau Yesus mengajari kasih, dia tunjukkan. Nah, begitu ya, dia datangi perempuan Samaria yang sering dihina oleh orang Yahudi. Dia undang Matius pemungut cukai untuk menjadi muridnya. Dia buktikan bahwa kasih itu bukan sekedar teoritik. Nah itu pengajaran rabi-rabi Yahudi, namanya lama strategi belajarnya. Ya, kasih itu begini loh, dia kasih contoh dan murid-muridnya mengikuti. Tetapi kalau gaya Yunani itu teoritik. Oh, kasih adalah A, B, C, D, E, dipelajari filsafatnya dulu dan sebagainya. Beda dengan lain. Beda juga dengan orang-orang timur seperti di Indonesia ini, bahwa sebenarnya pada dasarnya aplikasi dari sebuah spiritualitas atau kerohanian itu selalu menghidupi dalam kehidupannya. Sekali lagi tadi kalau saya bicara dengan teman-teman orang Kristen Jawa, laku urip, laku urup. Nah begitu ya. Jadi hidup kekristenan adalah sebuah kehidupan yang dijalani menjadi terang bagi sesama melalui daya guna. Nah seperti itu. Nah, ayat penutupnya untuk memperkuat iman kita bahwa kita meyakini bisa hidup bersama dengan Yesus dalam cara hidup yang Dia mau, supaya kita menjadi Kristen yang pemenang adalah di dalam 2 Petrus, maaf ini ada salah ketik, ayat 1-3. 2 Petrus ayat 1-3. Karena kuasa ilahinya, jadi bukan karena kekuatannya Mas Budi, kekuatannya Atalia, kekuatannya siapapun jemaat atau siapapun Anda yang menyaksikan video rekaman ini hari ini karena kuasa ilahinya, bukan karena kekuatan Anda. Telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Ya, jadi Tuhan yang menganugerahkan ini semua. Tugas kita adalah apa? Ya, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Jadi setialah di dalam panggilan ini, setialah di dalam pengenalan ini, dan setia itu adalah sampai mati. Itulah makanya finalisasi dari kehidupan kita itu selalu bernilai kekal, tidak pernah bernilai fana, tidak kekal seperti itu. Jadi kita harus kekal. Ya. Kita harus menilai segala sesuatu itu berhubungan dengan kekekalan. Apapun action hidup kita, apakah hidup kita ini bisa menggambarkan konsep kesadaran Kristen yang sejati, bukan yang palsu. Demikian kebenaran firman Tuhan ini, renungan hari ini, biarlah menjadi kekuatan kita bersama, menjadi berkat bagi kita bersama, dan biarlah firman Tuhan yang didengar oleh Anda semua, termasuk yang mendengarkan rekaman ini, menjadi panggilan bagi Anda, dan menggerakkan Anda sebagai orang yang dipilih untuk menerima keselamatan itu, dan Anda menjaganya tetap setia sampai kesudahan zaman. Mari kita berdoa, dan saya berdoa juga bagi Anda semua yang baru melihat video ini, mungkin baru mendengar pesan ini, bahwa Tuhan Yesus mengasihi Anda, Tuhan Yesus memanggil Anda, memilih Anda dari permulaan zaman supaya Anda menikmati keselamatan dan menikmati kehidupan kekal. Bapak Surgawi, terima kasih untuk hari ini. Siapapun yang menyaksikan video ini, rekaman ini, renungan hari ini, biar Tuhan memberkati. Tuhan yang menolong mereka untuk bisa memahami panggilan Tuhan, pemilihan Tuhan,
Dan Tuhan yang menolong siapa saja yang menyaksikan renungan hari ini untuk tetap setia sampai kesudahan zaman, sampai akhir hayat mereka. Berkat-Mu melimpah atas kehidupan mereka. Berkat daripada Bapa di surga, kasih setia rahmat daripada Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus 24 jam tanpa henti menyertai, mendampingi Anda semua dari sekarang sampai selamanya. Di dalam nama Yesus, kita semua yang percaya bersama katakan amin. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati Anda semua, dan hari ini saya bersyukur kita bisa join bersama dan saksikan renungan-renungan yang selanjutnya, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan.